얼른 들어가. Bagaimana Talitha? Kurang maafkan. Bırakma. Bırakmayacağım. Sultan beraber gideceğiz. Gel bakalım. Süleyman. Kız nerede? Açın valizi. Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani legendary kalian dalam rangkuman film kali ini. Perang bukanlah hal yang lucu atau keren untuk dijadikan sebuah perubahan sepenuhnya untuk masa depan, dimana film kisah nyata yang berjudul Alia the Daughter of War 2017 menceritakan tentang seorang gadis kecil bernama Saulo yang sebatang karang karena korban perang dan ditemukan oleh para tentara Turki, dan tentara Turki merawatnya hingga mengubah nama Saulo menjadi Alia, dan bahkan gadis itu bisa berbahasa Turki karena terus berdekatan dengan orang Turki. Hal yang paling tragis di film ini, kisah cinta ayah kepada anak angkatnya membawa kesedihan di film ini, yang mana Alia diisi di sebuah koper hanya dengan tujuan agar Alia bisa ikut dengan ayah angkatnya ke Turki tentunya. So, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Diawali dengan sebuah negara Korea Selatan tempo dulu, tepatnya di tahun 1955, tahun setelah Perang Dunia Kedua. Di sebuah desa Korea Selatan terdapat masyarakat yang hidup damai, di mana ada anak kecil bernama Seoul yang mana ayahnya memberikan ia sebuah sepeda baru untuk kemudian saat ia sedang bermain sepeda dengan ayahnya, tiba-tiba 얼른 들어가. setelah bom mortir jatuh, semua orang langsung berlari gak karuan, di mana Saul dibawa ke bawah jembatan untuk bersembunyi. Dan setelah menenangkan anaknya, ibu Saul pun keluar untuk mengecek kondisi di luar, yang mana ibunya tak pernah kembali lagi, dan warga desa tersebut dibantai habis oleh para musuh di sana. Lalu scene pun berpindah di Turki tahun yang sama, yaitu 1950, di mana terlihat pria yang bernama Sulaiman dipanggil oleh temannya yang bernama Ali. Sulaiman dan Ali adalah seorang tentara yang berdiri di garis depan. Sebagai seorang pria tentara pada masa itu, tentunya sangat menggoda semua wanita sebelum munculnya para afiliator binary option tentunya. Uzun yıllar geçse bile yaşarım hayaliyle. Singkat cerita, Sulaiman dipanggil oleh atasannya, dan atasan Sulaiman memberikan tugas kepada Sulaiman untuk pergi ke Korea Selatan agar membantu para tentara Korea Selatan. Lalu, ketika malamnya setelah bertemu dengan rekan-rekannya, kini Sulaiman pun pergi bertemu dengan Naura, pacarnya, di mana Sulaiman memberitahu Naura kekasihnya bahwa ia akan pergi ke Korea. Namun sebagai pria sejati berakhlak baik, tentunya Sulaiman meyakinkan Naura bahwa ia akan selalu mengirim surat serta foto agar bisa memendung rasa kangen Naura kepada Sulaiman nantinya. Sen de beni hisset. Sıcaklığımı hatırla. Dan singkat saja, kini tiba saatnya pasukan Turki pun pergi ke Korea Selatan. Sesuai janjinya, Sulaiman selalu mengirimkan surat kepada orang yang ia sayangi setiap hari, dan isi suratnya Sulaiman menceritakan tentang kegiatannya selama berada di kapal atau dalam perjalanan. Dan nama Sulaiman tentunya bukan nama sembarangan, di mana nama itu di dalam Islam adalah nama salah satu nabi, yang mana sifat Sulaiman pun tak jauh dari hal tersebut, di mana ia memberikan makanan kepada semut saat semua orang risih kepada semut yang selalu mengganggu makanan mereka. Kemudian perjalanan yang begitu jauh, akhirnya mereka tiba di Busan pada bulan Oktober 1950. Kedatangan mereka disambut baik oleh para warga di sana, untuk kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke markas mereka.
Dalam perjalanan mereka melihat begitu banyak orang yang terluka, menangis, dan bahkan ada anak-anak di sana tentunya. Dan ketika tiba di markas saat sedang menyusun strategi serta membicarakan tentang aksi yang akan mereka luncurkan, tiba-tiba Nah, dengan serangan pesawat membuat kepanikan serta begitu banyak yang terluka. Bahkan, saat ingin menghubungi markas pusat, sinyal radio mereka telah dirusak saat pengeboman tersebut. Dan ketika malamnya saat Sulaiman dengan rekannya ingin pergi ke markas lainnya, dalam perjalanan ketika mereka menghidupkan lampu mobil mereka, tiba-tiba juga Ali sağda! Aracı terk et! Çabuk! Ali! Nah, setelah mobil mereka terbalik dan berapi-api, tentunya membuat Ali marah hingga ia pun keluar dan langsung membantai para musuh menggunakan pistol dan semua tembakannya headshot tepat kena di kepala para musuhnya. Lalu karena tahu musuh akan menyergap mereka jika mereka masih melewati jalan utama, mereka pun memutuskan untuk berjalan melewati hutan. Di mana di sana mereka menemukan banyak sekali mayat dari semua usia. Untuk kemudian setelah melakukan observasi, Sulaiman menemukan seorang anak kecil yang masih selamat tentunya. Dan dengan melihat wajah anak itu membuat Sulaiman bersedih. Untuk kemudian Sulaiman pun menggendong anak itu. Dan sedikit info, anak ini adalah anak yang berada di scene pertama tadi pembukaan film, di mana anak ini bernama Saul yang ada di opening film tadi guys. Jika kalian lupa ya, jadi gue ingatkan lagi kalau asli anak ini ada di opening film gitu. O da çok korkmuş belli. Hiç konuşmuyor. Görevimiz mühim Süleyman. Çocuk başımıza iş olur. Burada bırakacak halimiz yok. Hadi yürüyün. Lalu karena merasa kasihan kepada anak kecil itu, Sulaiman pun membawa anak itu ke markas. Dan karena ketakutan serta tak mengerti bahasa Turki, Sulaiman pun memberikan sebuah nama untuk anak itu, yaitu namanya adalah Alia. Ayla olsun mu? He? Ayla. Ay gibi yüzü var baksana. Kemudian mereka pun memberikan susu kepada Alia. Untuk kemudian saat seluruh komandan selesai rapat dan keluar, mereka melihat Sulaiman dan rekan-rekannya yang sedang membawa anak kecil, sehingga mereka pun kagum dengan para tentara Turki tentunya. Kedekatan Alia dan Sulaiman tentunya terus berkelanjutan karena Alia merasa nyaman berada di dekat Sulaiman. Untuk kemudian saat sedang dalam perjalanan dan berhenti sejenak untuk menyusun rencana, ketika Sulaiman ingin keluar dari mobil untuk memperbaiki mobil yang berada di depan, Alia tak mau ia keluar. Lalu Ali pun menyuruh Sulaiman untuk tetap membawa Alia jika Alia merasa aman saat berada di dekat Sulaiman. Dan karena di situ ada prajurit Korea Selatan, maka prajurit Korea Selatan bilang bahwa biarkan mereka yang mengurus anak itu agar tak jadi beban saat Sulaiman sedang memperbaiki mobil. Namun Sulaiman menolak hal itu dan mendapatkan dukungan dari Ali temannya. Bak seni kimselere vermedik ama uslu uslu otur, tamam mı? Setelah itu, karena masih menunggu Sulaiman memperbaiki mobil, para pasukan lainnya pergi lebih dulu, yang dimana saat Sulaiman selesai memperbaiki mobil, untuk kemudian ketika mereka ingin pergi, tiba-tiba Ayla! Ayla! Nah, setelah salah satu pasukan tertembak, mereka pun semua langsung berlindung di mobil, di mana Sulaiman memasukkan Alia di bawah kolong mobil. Lalu Sulaiman membuat bom yang ditaruh di ban mobil. Dan saat ban mobil itu digulingkan, Ali pun langsung menembak dengan sekali tembakan hingga terkena bom itu dan bom pun meledak. Lalu ledakan itu membuat para tentara Korea yang sudah pergi lebih dulu balik ke arah peperangan, di mana Sulaiman serta Ali mencoba dan terus mencoba menahan para musuh yang terus berdatangan. Dan begitu banyaknya musuh, Sulaiman pun tertusuk di bagian bahu. Untuk kemudian para tentara Korea Selatan pun berhasil sampai dan membantu mereka. Namun sebelumnya para tentara Korea Selatan sampai, Sulaiman dan Ali tentunya sangat panik untuk menghadapi semua para tentara Korea Utara yang sangat banyak jumlahnya yang terus datang gitu.
Lalu penyerangan tersebut tentunya informasinya sampai di negara Turki, di mana hal itu membuat seluruh keluarga Sulaiman risau dan Naura pun risau karena mendengar berita dari teman Sulaiman bahwa penyerangan itu Sulaiman berada di lokasi dan tak tahu Sulaiman masih hidup atau tidak. Ayla. Süleyman. Hadi geçmiş olsun yırtık. Singkat cerita, saat terbangun dari tidur dengan luka di bahunya yang telah diperban, Sulaiman melihat Alia berada di sampingnya untuk kemudian Ali beserta kawan lainnya masuk untuk melihat Sulaiman. Yang mana salah satu kawan Sulaiman bilang bahwa Alia tak mau jauh dari Sulaiman dan terus menunggu Sulaiman hingga Sulaiman sadar. Bahkan saat orang Korea ingin mengambil Alia, Alia tak mau ikut dengan mereka dikarenakan ia terus menunggu Sulaiman. Setelah itu menjelang beberapa hari dan Sulaiman yang sudah sembuh total, ia dipanggil oleh kaptennya yang bernama Kapten Lee, di mana di sini Kapten Lee membahas tentang bergejolaknya di tengah perang. Tentunya Sulaiman sebagai tentara harus siap akan hal itu dan tak bisa bersama dengan Alia karena Alia hanya akan membebani Sulaiman nantinya. Yang dimana Sulaiman sempat menolak untuk berpisah dengan Alia, namun Kapten Lee bilang bahwa Alia akan diurus oleh pihak Korea Selatan agar nantinya Sulaiman bisa fokus pada tugasnya. Dan sebelum Sulaiman pergi, Kapten Lee menyuruh Sulaiman untuk memberikan Alia kepada Sadak agar Sadak yang mengurus Alia. Dan karena keberanian Sulaiman saat membantai pasukan Korea Utara di scene sebelumnya, maka pihak Korea Selatan akan memberikan Sulaiman dan pasukan lainnya medali penghormatan. Kemudian ketika mereka keluar dari ruangan Kapten Lee, Sadak bilang bahwa ia akan menjaga Alia, bahkan ia akan menjahit baju untuk Alia. Di mana hal tersebut untuk meyakinkan Sulaiman bahwa Sadak sungguh-sungguh untuk menjaga Alia. Dan ketika Sulaiman ingin pergi lalu menitipkan Alia kepada Sadak, Alia justru ikut dengan Sulaiman, entah karena tak mengerti bahasa Sulaiman atau apa, yang pastinya hanya Sulaimanlah yang membuat Alia merasa nyaman dan aman ketika berada di sisi Sulaiman. Nah, setelah berusaha meyakinkan Alia dengan gestur tubuh, dan ketika Ali datang akhirnya Sadak mengambil Alia dengan menggendongnya. Namun ketika Sadak sedikit lengah, Alia pun justru masuk ke mobil yang nantinya akan dibawa oleh Ali dan Sulaiman untuk pergi ke tempat upacara penyerahan medali. Dimana ketika sedang melakukan penyerahan medali, Alia pun keluar dari mobil dan menghampiri upacara tersebut. Lalu Alia digondong oleh salah satu tentara Korea Selatan untuk kemudian Ali pun mengambil Alia lalu memberikannya kepada Sulaiman. Dan tentunya karena dengan ada Alia di sana serta digendong oleh Sulaiman membuat sedikit momen unik untuk kemudian para tim dokumentasi pun memotret mereka berdua dan foto dari Sulaiman dan Alia sampai ke Turki, di mana orang tuanya melihat Sulaiman baik-baik saja, mereka pun terlihat senang. Namun berbeda dengan Naura yang lagi-lagi risau dengan hal tersebut dan overthinking kepada Sulaiman tentunya. Singkat cerita 1951, kedekatan Alia dengan Sulaiman makin erat walaupun Alia tak mengerti bahasa Sulaiman. Akan tetapi Sulaiman memperlakukan Alia seperti anaknya sendiri, namun Sulaiman sempat merasa bahwa Alia tak bisa bicara karena hampir setahun Alia bersama dengan Sulaiman, Alia tak pernah berbicara satu kata pun. Dan Alia selalu diperlakukan seperti queen atau ratu oleh seluruh pasukan Turki, di mana ketika Alia berjalan mereka semua memberikan hormat kepada Alia. Dan karena terus mengikuti dan melihat tentara Turki latihan, maka Alia pun langsung bisa berbicara bahasa Turki, di mana namanya anak kecil tentunya meniru apa yang ia lihat ketika orang dewasa sedang mempraktikkan apa yang ia lihat. Dan tentunya saat ia pertama kali menunjukkan aksinya membuat semua pasukan Turki yang berada di situ menjadi terharu. Rahat. Azro! Hazır ol. Rahat! Rahat. Müsaade edin. Dayanamacağım. Ağlayacağım. Dan karena Alia dekat dengan orang Turki, maka Sulaiman dan temannya mengajarkan Alia bahasa Turki serta memberikan buku yang berisikan bahasa Turki. Dimana ketika Alia melihat gambar di buku, sebuah gambar keluarga, Alia pun bilang bahwa ibu sudah tak ada, saudara juga tak ada. Lalu ia menyebut ayah dan langsung memeluk Sulaiman. Anjir, bangkai di sini tuh sedih banget bos. Kayak feel sedihnya tuh berasa gitu. Kesendiriannya si Alia tuh dirangkum sama si Sulaiman hingga ia merasa kalau ia nggak sendiri gitu. Bangke lah, pokoknya sedih bos. Film ini tuh emang sedih cu. Kardeş yok. Baba.
Singkat cerita, April 1951, bahasa Turki Alia makin maju di mana ia bisa berbicara dengan bahasa Turki hingga ia menunjukkan sebuah motor yang dimiliki oleh Sadak. Yang dimana Sadak ingin memperbaiki motor tersebut, lalu ia menjual motor tersebut agar bisa membeli perlengkapan untuk Alia. Dan ketika Alia sedang bermain, Alia mendengar pembicaraan dua tentara Turki tentang Sulaiman yang telah mati. Untuk kemudian Alia pun pergi menghampiri Sulaiman dan langsung menangis, di mana Alia menyampaikan apa yang ia dengar dari tentara Turki bahwa Sulaiman telah mati. Untuk kemudian Sulaiman pun bilang bahwa yang mereka ceritakan itu adalah Nabi Sulaiman, bukan dirinya. Aylacığım masal. Ben değilim o Süleyman. Başka Süleyman. Ben değilim o. Lalu setelah menenangkan Alia, mereka pun membahas tentang liburan mereka ke Tokyo, Jepang pada tanggal 23 April 1951. Dan pada tanggal 23 April 1951 saat sedang cuti, Sulaiman serta rekan-rekannya pergi berlibur ke Tokyo dengan membawa Alia. Di mana di sana Sulaiman membeli pakaian Alia, bersepeda dengan Alia, dan tak lupa juga mereka pun berfoto dengan Alia untuk mengabadikan momen tersebut. Dan ketika malam saat sedang makan di sebuah restoran, terlihat ada dance-dance lucu di sana, di mana Sulaiman berdansa dengan Alia dan disaksikan oleh teman-temannya. Untuk kemudian saat mereka balik ke penginapan, ketika Alia tertidur, rekan-rekan Sulaiman memuji Sulaiman atas tindakan yang Sulaiman ambil untuk merawat Alia. Namun muncul sebuah dilema di mana temannya mengatakan bagaimana kalau kita akan pulang ke Turki tanpa Alia. Dan ketika mendengar hal tersebut, Sulaiman hanya bisa terdiam dan tanpa bersuara satu kata pun. Singkat cerita, ketika kembali ke markas, Sadak memberitahu bahwa ada penduduk sekitar yang melihat Alia dan Alia adalah anak mereka. Bahkan hal itu diperkuat dengan surat yang berisikan alamat tentang keluarga Alia. Untuk kemudian Sulaiman pun memutuskan untuk pergi menemui mereka sendirian. Sebelum pergi, Sulaiman berpamitan kepada Alia dan memberikan Alia sebuah pesan agar Alia tetap di markas dan jangan keluar saat Sulaiman belum balik. Lalu tiba saatnya Sulaiman datang ke alamat sesuai apa yang ada di kertas yang diberikan oleh Sadak. Yang dimana ketika Sulaiman tepat berada di depan pintu rumah, saat Sulaiman mengetuk pintu tersebut, tiba-tiba 안녕하세요.